sudah masuk ke ranah yang sistem ABC ya. Nah, baru setelah kita melakukan perhitungan ABC ini, kita baru bisa melakukan analisis profitabilitas pelanggan. Nah, analisis profitabilitas pelanggan itu menggabungkan analisis pendapatan dari pelanggan dan analisis cost untuk pelanggan untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh dari pelanggan dan membantu mengidentifikasi tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari pelanggan. Nah, sebetulnya ada beberapa alasan, motivasi kenapa dilakukan analisis profitabilitas pelanggan. Ya, paling tidak ada 5, 6, 7. Ada 7. Yang pertama itu bisa analisis profitabilitas pelanggan itu bisa mengidentifikasi pelanggan yang paling memberi keuntungan kepada perusahaan. Terus mengatur biaya untuk setiap pelanggan, lalu menetapkan biaya tambahan yang akan dikenakan atas setiap kegiatan yang dilakukan untuk kegiatan bagi pelanggan, mengurangi kegiatan jasa kepada pelanggan yang memakan biaya yang tinggi. Jadi kalau nggak efektif, ya nggak usah dilayani gitu ya. Terus motivasi yang lainnya adalah memperkenalkan produk dan jasa baru yang lebih menguntungkan kepada pelanggan. Kemudian manfaat yang lainnya dari analisis profitabilitas pelanggan adalah meningkatkan jasa yang diberikan kepada pelanggan. Oke. Selain kita melakukan analisis profitabilitas pelanggan, kita juga perlu melakukan analisis biaya pelanggan. Terus ada beberapa kategori dalam analisis biaya pelanggan. Ada biaya pelanggan tingkat unit, ada biaya pelanggan tingkat batch, atau ada juga biaya pelanggan tingkat produk, cost jaringan distribusi, dan cost pendukung penjualan. Ini kayaknya nggak gitu penting ini. Oke. Jadi itu ya tahap-tahapan dalam kita melakukan APM ya. Oke. Kita lanjutkan ke modul ke-9 ya, modul terakhir ini. Nah, modul 9 ini judulnya adalah laporan untuk manajemen. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep dasar pelaporan. Ya, ada beberapa konsep terkait dengan pelaporan. Kemudian langkah-langkah penyajian laporan dan jenis-jenis laporan. Oke, kita masuk ke konsep dasar pelaporan. Ada 3 hal penting. Ada tiga konsep penting terkait dengan pelaporan. Yang pertama, kalau kita membuat informasi itu atau laporan, buatlah laporan yang efektif. Saya mau tanya, laporan yang efektif itu yang seperti apa? Atau informasi yang efektif itu seperti apa? Anda bisa cari jawabannya di modul 9.4.
Yuk, apa informasi yang efektif? Ya, yang relevan, yang valid dan tepat waktu. Jadi kalau kita melaporkan, berarti kan kita sebetulnya menyajikan informasi gitu kan. Nah, kalau kita melaporkan, kita menyajikan informasi, informasinya itu harus efektif. Nah, efektif itu apa? Artinya harus valid, relevan, dan tepat waktu. Itu adalah konsep pertama yang perlu kita perhatikan dalam terkait dengan pelaporan. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua adalah laporan berulang dan laporan khusus. Nah, sekarang pertanyaannya apa perbedaan dari laporan repetitif dan special report? Apa bedanya laporan repetitif dan laporan khusus? Dan kenapa harus dibedakan? Itu ada di modul 9.4 sampai 9.5. Ya, oke, Mbak Eli sudah menjawab. Jadi laporan berulang itu dilakukan secara rutin dan reguler. Jadi kalau khusus ya khusus untuk hal-hal tertentu gitu ya. Nah, contohnya apa Mbak? Kalau laporan yang repetitif itu contohnya apa? Contoh laporan yang repetitif. Ada yang tahu nggak apa contohnya? Oke, laporan laba rugi, neraca, ya, arisan kas. Nah, itu adalah contoh-contoh laporan yang berulang. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau laporan yang berulang, eh, buatlah sesuai dengan format yang standar dan konsisten. Ya, jangan berubah-ubah. Bulan ini atau tahun ini mungkin formatnya seperti ini, tahun berikutnya atau periode berikutnya sudah berubah. Jangan, ya. Jadi kalau itu memang sifatnya repetitif ya sama ya, formatnya sama, kemudian konsisten dan ditangani secara sistemik. Ya, artinya menggunakan sistem yang dibangun secara otomatis. Sedangkan kalau khusus, ya, khusus tidak harus menggunakan format yang sama dan konsisten. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya kayak komponen biaya tertentu yang meningkat sangat tajam, jauh melebihi biaya yang direncanakan. Nah, informasi khusus seperti ini itu eh, perlu disajikan dengan format yang berbeda ya, tidak harus sama. Oke, itu konsep yang kedua ya. Jadi kita perlu mengklasifikasikan bahwa ada yang namanya laporan repetitif dan laporan khusus.
Kalau ada laporan repetitif, penyajiannya harus konsisten, sesuai format, ditangani secara sistemik. Kalau khusus tidak perlu. Ya, itu konsep yang kedua. Konsep yang ketiga adalah kita perlu memperhatikan beberapa prinsip dasar atau prinsip dasar dalam penyajian laporan. Paling tidak ada 5 prinsip. Ya, prinsip yang pertama adalah prinsip pertanggungjawaban atau responsibility, ya, pertanggungjawaban. Lalu yang kedua adalah prinsip manajemen pengecualian. Prinsip manajemen pengecualian. Prinsip yang ketiga adalah prinsip keterbandingan. Prinsip yang keempat adalah prinsip peringkasan. Kemudian prinsip yang kelima adalah prinsip komentar dan interpretasi. Nah, ini saya mau kasih tugas untuk Anda. Kan untuk ALK kan nilai tugasnya masih 1 kan. Masih yang waktu di kelas itu kan. Belum ada nilai tugas lain. Nah, tugas yang kedua ini Anda jelaskan singkat saja. Jelaskan singkat saja apa sih maksud dari prinsip bertanggung jawab itu apa sih maksudnya? Terus prinsip exception itu apa sih? Akmen. Ya, Akmen, benar, sorry. Akmen ya. Akmen kan masih 1 ya, benar kan? Nilainya masih 2 ya. Peta konsep terus sama yang di kelas sama satu lagi ini. Oke, Mas. Atau peta konsepnya jadikan 2 tugas. Oke. Ya, gini aja, kalau Anda mau buat aja gitu ya. Ya, kalau Anda mau buat aja, enggak apa-apa. Sebetulnya nilai peta konsep sudah, saya sudah pernah sampaikan peta konsep itu untuk 2 tugas ya. Saya pernah bilang gitu ya. Tapi ini nggak apa-apa. Anda kalau mau kerjakan saja. Jadi tugasnya adalah Anda menjelaskan prinsipnya. Penjelasan singkat aja ya, menggunakan bahasa Anda sendiri aja. Oke. Nah, itu beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam pelaporan. Lalu berikutnya yang akan kita bahas adalah langkah-langkah penyajian laporan. Nah, itu sudah ada alurnya. Ya, sudah ada alurnya. Anda boleh buka modul 9.12. 9.12. Nah, itu adalah langkah-langkah penyiapan laporan. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mempertimbangkan tujuan yang diinginkan dan isu-isu khusus. Ya, tujuannya apa dan isu khusus yang mau diangkat apa. Tahap yang kedua, kita mengklasifikasikan atau membedakan mana laporan yang repetitif atau laporan yang rutin dan mana laporan yang khusus. Nah, untuk laporan yang rutin, hal yang perlu kita perhatikan adalah tadi format harus standar, konsisten, ya, menggunakan penanganan yang sistemik. Terus hal ini perlu diberikan pendahuluan. Ya, pendahuluan ini apa? Ini adalah semacam ringkasan garis besar. Ya, kalau kita buat bisnis plan, kita mengenal istilah executive summary. Ya. Ya, jadi kurang lebih seperti executive summary, kita membuat ringkasan terhadap laporan rutin tersebut. Lalu hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah memberikan highlight. Jadi apa yang penting dari laporan rutin tersebut kita beri garis bawah, kita beri penekanan. Ya. Pokok-pokoknya apa? Nah, setelah itu dilakukan diskusi dan komentar. Ya. Jadi setelah Anda memberikan laporan, ya
didiskusikan ya, dikomentari gitu kan. Nah itu sesuai dengan 1 dari 5 prinsip pelaporan. Nah itu untuk laporan yang rutin. Kalau laporan yang khusus menggunakan format yang relevan. Ya, format yang relevan itu bukan format yang itu ya konsisten atau yang standar, tapi yang relevan. Jadi misalnya ya disesuaikan lah ya, sewajarnya seperti apa. Ya, format sewajarnya. Kemudian hal yang perlu dilakukan adalah pendahuluan juga. Pendahuluan seperti pengantar terkait dengan isu yang mau diangkat dalam laporan khusus tersebut. Ya kalau misalnya mengenai peningkatan komponen biaya, misalnya pendahuluannya Anda bisa ceritakan mengenai komponen biaya di tahun sebelumnya. Ya, tahun sebelumnya Anda ceritakan, oh tahun 2013 itu biayanya sekian. Nah, tahun sekarang ada peningkatan. Nah, itu pendahuluannya seperti itu. Anda juga boleh kasih pendekatan analitik. Jadi Anda boleh analisis juga. Dari pendahuluan itu Anda berikan analisis singkat. Nah, setelah itu sama seperti laporan rutin, Anda berikan highlight untuk yang penting dari laporan khusus tersebut, dan terakhir didiskusikan dan dikomentari. Setelah hasil dari diskusi dan komentar ini ada 3 ya, terkait dengan rekomendasi, saran, dan implikasinya apa. Ya, jadi perlu ada tindak lanjut ya, ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya itu ada 3 macam. Bisa berupa rekomendasi, bisa berupa saran, bisa berupa implikasi. Nah, itu langkah-langkah penyajian laporan untuk manajemen. Terus ada paling tidak 3 jenis ya, ada paling tidak 3 jenis laporan. Yang pertama adalah planning report. Nah, jadi laporan perencanaan. Kemudian jenis yang kedua adalah control report atau laporan pengawasan. Jadi berisi tentang laporan-laporan terkait dengan proses controlling perusahaan. Terus yang ketiga adalah laporan informasi. Jadi ini isinya adalah informasi yang dikumpulkan. Untuk planning report itu dibedakan menjadi 3 macam. Ada jangka pendek, laporan perencanaan jangka pendek. Nah, ini bisa meliputi 2 macam. Ya, ada yang tingkat korporasi atau tingkat perusahaan, atau bisa juga tingkat divisi. Nah, itu pertama adalah laporan perencanaan jangka pendek. Yang kedua adalah laporan perencanaan studi khusus jangka pendek atas suatu segmen. Jadi ini sudah pendek, khusus lagi ya. Khusus jangka pendek. Terus yang ketiga adalah laporan perencanaan jangka menengah dan panjang. Ya, jadi ini pelaporan ini sifatnya lebih lama ya. Misalnya 5 tahunan, 10 tahunan. Nah, itu termasuk laporan perencanaan jangka menengah dan panjang. Kalau untuk jenis yang kedua atau control report itu dibedakan juga, diklasifikasikan menjadi 2 macam. Ya, kalau control report juga dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, ringkasan laporan pengendalian. Nah, untuk laporan ini ya meringkas kinerja organisasi dalam satu periode. Ya, ringkasan. Terus yang kedua adalah laporan pengendalian periode berjalan. Untuk laporan ini itu merupakan laporan yang dibuat dengan berbasis per jam, harian,
atau mingguan. Jadi ini tidak seperti ringkasan laporan pengendalian. Jadi semua aktivitas sudah selesai baru dibuat laporan. Tapi kalau untuk laporan pengendalian periode berjalan itu belum. Jadi prosesnya masih terjadi, tapi tetap diberikan laporan. Itu kontrol. Jenis yang ketiga adalah information report. Ya, information report kemudian dibedakan jadi dua macam. Ada yang bentuknya tren, ya, jadi itu kita sebut laporan tren. Dan yang kedua adalah laporan analitik. Nah, untuk tren itu biasanya disajikan dalam bentuk grafik, ya. Entah grafiknya menurun, entah grafiknya mendatar, entah grafiknya mungkin naik gitu ya. Nah, sebagai contoh Anda bisa lihat di halaman 9.19 yang bawah itu. Nah, tren itu seperti itu. Jadi ini trennya, ini gambar 9.2 ini adalah tren biaya kualitas total. Nah, jadi biaya kualitas. Kita lihat di sini terjadi penurunan. Dari tahun ke tahun tren biayanya turun. Nah, bentuk kedua dari information report itu adalah analitis. Untuk laporan analitis merupakan tindak lanjut dari laporan pengendalian. Jadi terkait dengan controlling berarti ya. Jika dalam laporan pengendalian disajikan adanya penyimpangan, maka perlu ada laporan lebih mendetail yang menganalisis mengapa terjadi penyimpangan. Jadi laporan analitis ini terkait dengan jenis yang sebelumnya, yaitu control report. Oke, jadi saya ulangin ya, untuk laporan manajemen itu ada beberapa konsep dasar yang perlu kita perhatikan dalam terkait dengan pelaporan. Informasi harus efektif. Yang kedua, kita perlu mengklasifikasikan laporan yang repetitif dan yang khusus. Terus ada 5 prinsip lain yang perlu kita perhatikan, misalnya responsibility, exception, komentar, ringkasan, dan komparasi. Terus langkah penyajian, yang pertama kita perlu mengidentifikasi ya, isu apa yang mau kita angkat. Terus kita pisahkan untuk yang report yang sifatnya khusus dan report yang sifatnya repetitif. Ya. Untuk yang khusus nanti jangan lupa kita kasih follow up, ya, bisa memberikan rekomendasi, bisa memberikan saran, atau kita cari ya implikasinya apa, ya implikasinya apa kita cari. Untuk jenis laporan ada 3 macam, ada planning, ada kontrol, dan informasi. Oke, selesai. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi untuk tugas yang tadi, prinsip itu Anda boleh kerjakan. Kalau Anda kerjakan, saya kasih nilai tambah kan gitu. Kalau nggak Anda kerjakan nggak apa-apa, nggak mengurangi. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Jadi ini tutor terakhir untuk admin. Terus minggu depan kita tetap ketemu ya, tapi tidak admin, kita bahas ALK. Soalnya ALK kan kita masih kurang 3 kali pertemuan. Di nyanda nggak ya? Harusnya kita cari hari lain ya. Kalau enggak kan nggak nyanda. Jadwal ujian sudah keluar belum, Mbak? Jadwal ujian sudah keluar belum? Kalau tanggal 2 ya. Jadi harus kita segera selesaikan ya. Minggu ini, paling enggak minggu ini kita
Masih 3 pertemuan nih. Oh, gini aja. Minggu, Senin, Selasa. Minggu, Senin, Selasa kita ketemu. Minggu, Senin, Selasa. Atau enggak Selasanya nanti dulu ya. Pokoknya kalau besok Minggu kan kita ke kelas, itu tutoran kedua kan. Seninnya kita tutoran ketiga untuk ALK. Nanti tutoran yang keempat kita cari waktu, saya belum tahu kapan. Ya. Oke. ALK yang keempat. Oke, gitu aja ya. Saya akhiri kelas malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada ke error sedikit. Ya, terus koneksinya kadang putus nyambung, tapi kan putusnya sebentar aja. Oke, terima kasih. Selamat malam Mbak Ani, Mbak Ana, Mbak Eli, masih online, Mbak Yanti, satu lagi. Mbak Sundari, Mbak Neva. Selamat istirahat. Ya, selamat istirahat. Oke, gitu aja. Oke, good night. Bye-bye.